Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Mimin di konten movie. Kali ini kita akan menceritakan cerita dari film yang sudah di-request oleh teman-teman, berjudul Event Horizon 1997. Event Horizon adalah film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Paul W.S. Anderson dan ditulis oleh Philip Eisner. Film ini dibintangi oleh Lawrence Fishburne sebagai Kapten Miller, Sam Neill sebagai Dr. Weir, Jolie Richardson sebagai Lieutenant Stark, dan Kathleen Quinlan sebagai Peters. Ceritanya pada tahun 2047, kru astronot dikirimkan untuk menjalankan misi penyelamatan sebuah kapal antariksa bernama Event Horizon. Kapal ini diketahui tiba-tiba muncul di sekitar planet Neptunus setelah 7 tahun menghilang dikarenakan melakukan uji coba lompatan dimensi. Film ini mengalami kerugian yang hanya meraup dana sekitar 26,7 juta dolar di Amerika, dengan biaya produksi sekitar 60 juta dolar. Tetapi untuk penjualan DVD-nya sangat baik, sehingga pihak Paramount menghubungi Anderson untuk segera melakukan pemulihan beberapa footage yang dihapus. Baik, kalau begitu daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Sebuah bencana besar dalam sejarah antariksa terjadi pada tahun 2040, di mana para ilmuwan berhasil merancang kapal antariksa yang bisa menjelajahi perbatasan tata surya, dan seketika pesawat itu menghilang tanpa jejak di sekitar planet Neptunus. 7 tahun kemudian, kru kapal antariksa bernama Lewis and Clark melakukan misi penyelamatan yang dipimpin oleh Dr. Weir. Dr. William Weir sendiri merupakan salah satu yang merancang Event Horizon. Dia mengalami mimpi-mimpi buruk setelah kepergian istrinya yang meninggal saat dia sibuk merancang kapal itu. Billy? I'm waiting. Setelah melakukan perjalanan 56 hari dari stasiun koloni, mereka pun tiba di wilayah orbit Neptunus. Lalu para kru kapal LNC yang terdiri dari Miller, Stark, DJ, Peters, Smith, dan juga Cooper melakukan pertemuan dengan Dr. Weir untuk menjelaskan misi penyelamatan yang sedang mereka jalankan. USAC mendapatkan sinyal transmisi dari sekitar orbit Neptunus dan meyakini sinyal itu bersumber dari Event Horizon. As the Event Horizon. Protes keras pun dilontarkan oleh awak kapal dikarenakan mereka yakin Event Horizon sudah hancur, dan kabar bahwa mereka mendeteksi sinyal dari Event Horizon merupakan mitos belaka. Mereka pun juga sudah bekerja berminggu-minggu untuk lembur. Ditambah lagi, mereka terpaksa melakukan misi untuk menyelamatkan kapal yang diduga kembali setelah 7 tahun menghilang. Tetapi Miller sebagai kapten di LNC meyakinkan mereka agar mereka mau mendengarkan penjelasan Dr. Weir dan bekerja secara profesional. Penjelasan pun berlanjut bahwa selama ini gosip-gosip yang mereka dengar tentang meledaknya kapal Event Horizon itu tidak benar, dikarenakan Event Horizon adalah proyek rahasia pemerintah. Kapal itu bisa bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Awalnya, seluruh kru merasa bingung dan lagi-lagi menganggap penjelasan Dr. Weir adalah omong kosong. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah melewati kecepatan cahaya dengan cara membuka gerbang dimensi ruang dan waktu, lalu melompat ke dimensi yang berbeda. Space returns to normal. It's called a gravity drive. Selain itu, Dr. Weir juga mendapatkan barang bukti berupa rekaman percakapan lewat transmisi radio yang berasal dari kapal Event Horizon. Rekaman itu berisi teriakan wanita dan ucapan-ucapan bahasa Latin, yaitu Liberate me, yang berarti save me atau selamatkan saya. Apa sebenarnya yang terjadi di kapal itu? Tiba-tiba alarm berbunyi dan kapal LNC mendeteksi ada sebuah kapal antariksa lain di dekatnya, yang diduga kapal ini adalah Event Horizon. Stark sebagai wakil kapten diperintahkan untuk melakukan kontak dengan kru di kapal itu. Tetapi hingga jarak kapal sudah sangat dekat, mereka tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Lalu di balik awan yang sangat tebal, terlihatlah sebuah kapal megah bernama Event Horizon.
Miller memerintahkan awak kapalnya untuk bersiap-siap melakukan ekspedisi di Event Horizon, dikarenakan mereka mendeteksi adanya kehidupan di kapal itu. I'm picking up trace life forms, but I can't get a lock on the location. Tetapi hanya beberapa orang saja yang turun, yaitu Peter, Justin, dan juga Miller. Sedangkan yang lainnya menunggu di LNC, termasuk Dr. Weir yang diperbolehkan turun ketika memang semuanya sudah aman. I need you to guide us from the comm station. This is where I need you. Di dalam Event Horizon, mereka menemukan hal-hal aneh, mulai dari mayat yang wajahnya penuh sayatan, air yang mengambang di udara padahal kapalnya tidak bocor, dan mesin kapal itu sendiri yang mirip dengan mesin penggiling daging. Tetapi mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda makhluk hidup di kapal itu. Bahkan ruang medisnya sendiri seperti belum pernah digunakan. Oh, fuck me! Lalu Justin yang berpisah dengan yang lainnya karena kebagian tugas pengecekan mesin menemukan inti dari kapal itu, berupa mesin pengendali gravitasi. Lalu dia menyalakan listrik di kapal itu dan secara tiba-tiba sambungan transmisi radio Justin terputus. Dan ternyata Justin mencoba menyentuh jantung Event Horizon yang seperti cairan dan menarik Justin ke dalam cairan itu. Lalu dari mesin itu memuntahkan semacam gelombang yang memporak-porandakan Event Horizon, sekaligus menghancurkan sistem pengendali kapal LNC. Setelah semua serangan gelombang berakhir, Cooper berhasil menarik Justin keluar dari jantung Event Horizon. Transmisi radio pun kembali tersambung dan tiba-tiba Miller mendapatkan kabar bahwa sebagian besar dari kapal LNC itu rusak. Dan yang paling parah adalah penyimpanan oksigen mereka mengalami kebocoran. Hal ini membuat para kru terpaksa pindah ke Event Horizon. Setelah sistem udara diaktifkan oleh Peter, Stark melakukan pengecekan sistem kapal di Event Horizon, dan dia menemukan bahwa sistem penyaringan udara tidak bekerja di kapal itu. Maka dari itu, udara yang dihirup oleh mereka mengandung CO2, dan tidak baik untuk dihirup secara terus-menerus. Menurut perkiraan Stark, seluruh oksigen di kapal itu hanya mampu bertahan sekitar 20 jam. Hal ini juga ditegaskan kepada Smith yang harus segera bergegas untuk memperbaiki kapal LNC. Peters dan DJ berada di ruang medis untuk merawat Justin yang masih belum sadar. Sedangkan Miller dan Dr. Weir berada di ruangan lain dan sedang mendengarkan laporan Cooper yang dianggap tidak masuk akal oleh Dr. Weir. Bagaimana mungkin mesin yang merupakan benda padat tiba-tiba bisa mencair? Setelah didesak oleh Miller, akhirnya Dr. Weir menjelaskan bahwa mesin itu terdiri dari 3 cincin utama, dan jika ketiganya berada pada posisi sejajar, maka dapat menciptakan black hole buatan dengan nama Proxima Centauri, yang membuat kapal itu bisa berpindah tempat kemanapun. This black hole which allows the ship to travel to any point in space. Secara teori, kemungkinan Justin tersedot ke dalam lubang hitam dan pergi ke lokasi Event Horizon sebelumnya berada. Tetapi mustahil bagi lubang ini untuk aktif sendiri secara otomatis. Lalu Miller memerintahkan untuk menutup ruangan itu karena dia yakin akan mara bahaya yang sewaktu-waktu bisa keluar dari sana. Doctor, my ship is in pieces and one of my crewmen may not make it home alive. No one else goes near this thing. Keanehan demi keanehan mulai terjadi di sini. Dari Peters yang berhalusinasi melihat anaknya dalam keadaan luka parah, dan Justin yang tiba-tiba sadar lalu meneriakkan hal aneh tentang kegelapan yang akan mendatangi mereka. Serta saat sang dokter memperbaiki arus listrik di kapal itu, lagi-lagi dia berhalusinasi bertemu dengan istrinya yang sudah meninggal. Bahkan sang Kapten Miller yang imannya kuat juga terkena halusinasi. Saat dia menemani Dr. Weir, dia melihat ruangan mesin itu terbakar dan tiba-tiba muncul seorang yang sedang dalam keadaan terbakar menghampirinya. Mereka semua kembali berkumpul dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Tetapi Dr. Weir beranggapan seperti semua seolah memang benar-benar ilusi, dan hal ini membuat Smith jengkel. DJ yang awalnya bersikap tenang sampai mengancam akan membunuh Smith karena dia tidak tahan dengan keributan yang terjadi. Dan akhirnya,
Miller memisahkan Smith dan memintanya untuk bergabung dengan Cooper untuk memperbaiki LNC. That's enough! I want you calm! I want you cool! Now! Kembali terjadi perdebatan di sini, kali ini antara kapten dan wakilnya. Stark menjelaskan teorinya tentang sebuah mekanisme pertahanan pada kapal ini, dengan cara memberikan halusinasi kepada seluruh anggota kru yang hendak mematikan mesin black hole di kapal itu. Tetapi Miller membantahnya karena teori itu membuat seolah-olah kapal itu adalah makhluk hidup yang sedang memperdaya mereka. No, what I want, Lieutenant, is to survive the next 10 hours. Justin yang awalnya belum sadar tiba-tiba menghilang dan mereka menemukannya di dalam ruang kedap udara tanpa menggunakan kostum astronot. Stark langsung menghubungi Miller untuk menjemput Justin dari luar dikarenakan pintu kedap udara itu telah dikunci oleh Justin. Lalu Justin kembali mengatakan hal-hal aneh tentang kegelapan yang ada di dalam dirinya dari tempat yang berbeda dan tidak ingin lagi kembali ke sana. Kemungkinan ini efek dari masuk ke dalam black hole. Dia mungkin menemukan sesuatu yang jahat di sana. The dark inside me from the other place. I won't go back. Lalu Justin pun membuka pintu bagian luar kapal dan tiba-tiba dia sadar dengan apa yang dilakukan. Miller dengan sigap menangkap Justin dan segera dibawa kembali ke dalam kapal. Beruntung nyawanya masih bisa terselamatkan. Waktu hanya tinggal 2 jam lagi sebelum seluruh CO2 menjadi racun bagi pernafasan manusia. Miller memerintahkan krunya untuk melakukan penyelidikan tentang apa yang terjadi dengan awak kapal Event Horizon sebelum hal itu menimpa mereka. Setelah berdebat dengan Dr. Weir tentang apa yang sebenarnya terjadi di kapal itu, lagi-lagi sang kapten yang imannya kuat terkena efek halusinasi. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya ada di pikirannya. It's just in your head. Setelah berhasil melewati ilusi tadi, Miller menceritakan tentang ilusi masa lalu yang mengganggunya kepada DJ. Sebuah dosa lama karena meninggalkan krunya yang sedang terjebak di sebuah kapal yang sedang terbakar. Hal ini merupakan dosa terbesar yang sampai saat ini membayangi kehidupannya. I closed the lifeboat hatch and I left him behind. Lalu DJ yang juga merupakan teman lama Miller menjelaskan bahwa dia menemukan sesuatu pada rekaman yang diperdengarkan oleh Dr. Weir. Sebelumnya, DJ mengira kata-kata itu adalah Liberate Me. Tetapi setelah dia mendengarkan kembali, ternyata kata-kata itu adalah Liberate Tu Te Me, yang berarti save yourself, atau selamatkan dirimu. Dan dia mendengar kata-kata lainnya yaitu Ex Inferis, yang artinya from hell atau neraka. Selamatkanlah dirimu dari neraka. DJ berpikiran bahwa kapal ini telah pergi terlalu jauh sampai melampaui semesta kita dan melampaui realitas ilmiah yang kita percaya. Secara kesimpulan, DJ meyakini kapal Event Horizon telah kembali dari neraka. Save yourself from hell. Di tempat lain, Peters dan Stark berhasil memutar rekaman dari video black box Event Horizon, dan di sana mereka melihat keganasan para awak kapal dan menyaksikan kalimat Liberate Tu Te Me keluar dari mulut seseorang yang telah mencungkil bola matanya. Miller memerintahkan seluruh awak untuk bersiap dan pergi dari Event Horizon, tetapi Dr. Weir bersikeras untuk tetap tinggal dan membawa kembali pulang Event Horizon. Setelah pertengkaran adu mulut hingga hampir baku hantam antara kapten dan dokter, tiba-tiba seluruh kelistrikan di kapal itu bermasalah. Dokter menjelaskan seolah-olah kapal itu tidak mengizinkan mereka untuk meninggalkannya. Peters yang sedang mengambil alat penyaring CO2 dibuat berhalusinasi oleh kapal itu, hingga dia tewas karena terjatuh dari ketinggian. Di tempat lain, tiba-tiba Smith melihat Dr. Weir mencoba keluar dari kapal LNC. Lalu Miller memerintahkan Smith untuk keluar dari LNC, karena kemungkinan Weir di sana hanya untuk memasang bom yang diambil dari kapal Event Horizon. Ledakan pun tak terhindari. Cooper yang sedang memperbaiki kapal LNC juga terpental keluar angkasa. Akhirnya Miller tidak mempunyai pilihan lain selain tetap berada di Event Horizon bersama anggota kru yang tersisa dan juga seorang dokter gila.
DJ yang berada di ruang kesehatan mendapatkan kabar dari Miller bahwa LNC hancur karena ulah Weir. Maka dari itu, Miller memerintahkan DJ untuk menghabisi Weir jika bertemu dengannya. Tetapi tiba-tiba, Miller yang berusaha mendatangi ruangan medis pun terlambat. Di sana, dia melihat DJ sudah tergantung dengan bagian dada hingga perut terbuka lebar akibat ulah Weir. Persenjataan pun sudah lengkap. Kali ini misi Miller bukan lagi pulang, melainkan memburu dan menghabisi Weir yang telah membunuh anggota krunya. You don't want to leave your ship? Di ruang kendali, dia menemukan Stark yang pingsan dan Weir menjelaskan tujuannya membuat Event Horizon adalah untuk mencapai bintang-bintang. Tetapi Event Horizon melampaui bintang-bintang dan menuju dimensi lain. Dimensi yang sangat kacau dan jahat. Dan saat kapal ini kembali, kapal ini menjadi hidup. Dapatkah kau melihat keindahan dari kapal ini? Isn't she beautiful? Dr. Weir pun mengaktifkan mesin Black Hole dan membuka gerbang Proxima Centauri untuk mencari tahu di mana lokasi kapal ini sebelumnya. Cooper yang selama ini kita kira mati malah kembali mendatangi Event Horizon. Sang dokter pun menembakkan senjatanya untuk memecahkan kaca dan menyebabkan seluruh udara di kapal itu keluar beserta dirinya. Beruntung Miller dan Stark berhasil melarikan diri dari ruangan itu. Setelah Cooper bergabung, mereka mengatur siasat untuk meledakkan koridor dan menggunakan skoci untuk melarikan diri. Dikarenakan menurut penjelasan Weir, jika dalam keadaan darurat, koridor kapal dapat diledakkan dan ruang kendali akan menjadi skoci penyelamat. Blow the corridor. Separate us from the rest of the ship. Mereka berpencar. Miller mengaktifkan bom, Cooper mengaktifkan sinyal darurat untuk mendatangkan regu penyelamat, sedangkan Stark menyiapkan tangki untuk hibernasi. Tetapi semua tidak akan semudah itu pastinya. Event Horizon lagi-lagi membuat kekacauan dengan memenuhi tangki hibernasi dengan darah dan meledakkannya. Di tempat lain, Miller tiba-tiba dihadang oleh Weir yang menyamar menjadi Edward untuk memperdayanya. You let me burn! Miller terjebak di ruangan mesin Black Hole dan bertarung dengan Weir yang sudah menjadi monster. Untuk menyiksa Miller, Weir memperlihatkan secara sekilas keadaan seluruh krunya yang sedang disiksa di neraka. Let me show you. Yes, I see. Ledakan itu menghancurkan seluruh koridor dan memutuskan ruang kendali dengan mesin Black Hole. Black Hole pun terbuka dan hanya membawa bagian mesin Event Horizon. Rescue 1, we have contact. ...72 hari kemudian, regu penyelamat berhasil menemukan Stark, Cooper, dan juga Justin yang berada di dalam skoci. Stark yang pertama dikeluarkan ternyata bermimpi bahwa yang menjemput mereka adalah Weir yang sedang menggunakan kostum astronot. They're with us. Lalu Cooper mencoba menenangkannya dan pintu skoci itu pun menutup dengan sendirinya. Apakah pintu itu memang tertutup secara otomatis, ataukah iblis yang bersemayam di Event Horizon telah berpindah ke skoci penyelamat? Dan tamat. Bagaimana pendapat teman-teman tentang video alur cerita Event Horizon? Apakah menarik? Teori saya tentang film ini adalah Event Horizon adalah sebuah kapal yang kembali dari dimensi lain dan telah dirasuki oleh iblis yang haus akan jiwa-jiwa manusia untuk disiksa di dimensi yang disebut juga neraka. Jadi setiap ada manusia yang datang ke kapal itu pasti akan dibawa ke dimensi neraka. Lalu dia akan selalu kembali sebagai kapal yang mengirim sinyal darurat untuk memancing manusia-manusia agar mendatanginya. Terbukti dengan penjelasan Miller saat Dr. Weir membuka perkenalan dengan kru kapal LNC. Terakhir kali USAC mengirimkan 2 kapal menuju Neptunus, dan kapal-kapal itu menghilang. Kemungkinan kapal-kapal itu juga menemukan Event Horizon dan para awaknya dibawa ke dimensi neraka. The last time USAC attempted to rescue this far past the outer reach, what we Untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan menjadikannya sebagai sarana pembulian dan menciptakan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini.